ضل ضيف من محمد فسرى في الكون يسعد أسعد ضيف فؤادي فغدا شوقا يرني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatun wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khaliqati ajaman wa araba wa azkahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin nujaba. Amma ba'du. Awal kata, marilah kita ungkapkan rasa tasyakur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Marilah senantiasa melafalkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Brownies, brother and sister manis, berbicara mengenai Al-Quran. Al-Quran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Malaikat Jibril turun ke bumi dengan membawa Al-Quran, maka beliau akan menjadi pemimpin para malaikat. Bahkan beliau dijuluki sebagai Ruhul Amin. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana akan menjadi pemimpin para nabi dan rasul serta pemimpin umat manusia. Al-Quran diturunkan tepatnya pada bulan suci Ramadan, maka di bulan ini menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam ini menjadi malam yang paling mulia. Seandainya Al-Quran sudah tertanam pada jiwa seorang hamba, maka itulah sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik engkau ialah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hujjah dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan ke bumi adalah untuk dijadikan petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Lalu, bagaimana cara kita senantiasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu tidak? Iya, betul. Salah satunya ada selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, serta mengamalkan isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, "Warattilul Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Membaca dengan tartil ialah harus menggunakan tajwid dan makharijul huruf yang benar. Karena di saat kita membaca Al-Quran seolah-olah sedang berbicara dengan Allah. Man aradda ayyatakallama ma'allahi fahyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Al-Quran akan datang pada hari kiamat dengan membawa syafaat serta membela orang-orang yang senantiasa membacanya sewaktu di dunia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Sebagai seorang mukmin, tentunya tidak hanya membaca Al-Quran, namun juga mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yakinlah teman-teman, kita adalah sebaik-baiknya manusia jika kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Sebelum kultum saya akhiri, saya akan ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Semarang, jangan lupa membawa makanan. Jika ingin hati yang tenang, maka bacalah Al-Quran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang tata, kalimat yang kurang bermanfaat, dan ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, semoga selalu membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya dengan lapang dada.
usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.